Pernahkah kamu menyatu dengan lantai begitu dekatnya hingga kamu merasa seperti bagian dari bumi itu sendiri? Terasa getarannya pelan-pelan mengalir ke tulangmu, suara kayu atau semen yang berbisik lembut, menuntunmu ke dalam dekapan alami yang penuh keheningan. Masya Allah, hanya mereka yang berani merendahkan diri, tidur di lantai yang akan mengerti keajaiban sederhana ini. 1. Sentuhan lembut tanpa lapisan. Bayangkan tubuhmu tergolek di atas permukaan keras, kayunya dingin, semen atau keramiknya punya suhu sendiri yang menenangkan. Tak ada spring bed empuk, tak ada bantalan tipis yang menyesatkan. Hanya lantai polos dan kamu, berhadapan langsung dengan realitas. Awalnya, mungkin terasa canggung. Punggungmu menjerit kecil, lehermu meminta kompromi, pinggangmu protes. Namun, perlahan, wujudkanlah kesabaran. Sensasi nyeri yang halus itu berubah menjadi cinta. Sebab, lambat laun kamu belajar mendengar tubuhmu, bagian mana yang tegang, mana yang lelah, mana yang butuh relaksasi. Kamu jadi lebih peka terhadap dirimu sendiri, lebih sadar terhadap titik-titik ketegangan yang selama ini tersembunyi di bawah selimut tebal kasur mewah. 2. Mengenal kembali ritme alam. Tidur di lantai membuatmu peka terhadap ritme yang tak tersampaikan oleh busa empuk atau spring bed. Kamu mendengar derap langkah kaki di lorong, denting jam dinding, dengkuran ringan penghuni rumah, semua tersaring langsung, tanpa peredam busa. Dan setiap kali malam dingin menjumpai kulitmu, kamu merasakan suhu itu dengan intens. Hangatnya tubuh yang kamu pancarkan beradu dengan dingin lantai, saling mengisi ruang kosong. Napasmu membuai kesejukan malam, molekul udara merambat lembut ke dalam paru-paru. Masya Allah, itu keajaiban touch of earth yang datang tanpa permisi, tanpa traktiran kemewahan, tapi penuh dengan kedamaian. 3. Sentuhan spiritual di tengah kesederhanaan. Ketika tidur di lantai, ada getaran spiritual yang lembut namun kuat. Dalam kesederhanaannya, kamu sadar, aku tak butuh banyak materi untuk merasa diriku utuh. Dalam Al-Quran, Allah menakdirkan bumi sebagai tempat bersandar dan beristirahat. Saat kamu bersahabat dengan lantai, entah itu kayu jati tua atau keramik halus, kamu merasakan hubungan yang lebih dekat dengan ciptaannya, dengan bumi, dengan kayu yang dulu adalah pohon yang tumbuh, atau dengan batu yang dipahat tangan manusia. Semuanya wujud takdir kecil yang dipanggil menjadi tempat pulang, untuk lelahmu, untuk tidurmu. Masya Allah, tenggelam dalam tidur di lantai adalah pelajaran ketawaduan, rendah hati di hadapan ciptaan, sambil menyadari kebesaran Sang Pencipta. 4. Kenangan masa kecil dan nyaman yang aneh tapi nyata. Ingat masa kecil, seringkali tidur di lantai adalah keharusan, bukan pilihan. Mungkin saat camping di ruang tengah, di atas tikar anyaman ayah, selimut bekas ayah penuh kantung bau kopi, atau mendengarkan suara hujan menempel di plafon rumah. Semuanya terasa begitu nyata, begitu membumi. Ketika kamu dewasa lalu sengaja kembali tidur di lantai, kamu seperti membuka kembali album memori tak kasat mata itu, merasa aman, tanpa perlu keamanan visual. Itu nyaman. Ada bau nostalgia di celah perenggangan papan kayu atau butiran debu lembut pada ubin. Masya Allah, siapa sangka rasa nyaman itu ternyata tak butuh kasur tebal, tapi cukup dengan lantai dingin dan kamu yang pasrah. 5. Tubuh yang dibiasakan untuk memulihkan. Secara fisiologis, tidur di permukaan keras bisa merangsang postur tubuh yang lebih baik. Dorong tubuhmu untuk rileks, menegakkan tulang belakang secara alamiah. Sendi kamu yang dulu terbungkus busa menjadi lebih sadar terhadap posisi netral. Karena tidak ada lekukan busa yang membentuk tubuhmu, tubuh jadi harus adaptasi, yang lama-kelamaan bisa memperkuat pengaturan postur alami. Kalau kamu bangun, rasa pegal muncul bukan karena keluhan, tapi sebagai sinyal bahwa kamu baru bekerja sama dengan benda padat ini. Dalam rasa lelah itu ada kebanggaan, kamu sudah menyesuaikan diri dengan minimalis. Masya Allah, kecil tapi heroik. 6. Keheningan dan fokus. Tidur di lantai membuatmu menghadapi keheningan. Ada ruang vesper ketika suara hati lebih dominan dibanding gemericik alarm digital.
Ketika lampu mati, kamu mulai mendengar napasmu sendiri, suara jantung, aliran darah di leher, gesekan kain baju, mereka jadi simfoni. Dalam keheningan itu, tiba-tiba kosong itu berubah menjadi penuh. Pikiranmu tak melompat-lompat di antara tugas besok, chat belum dibalas, atau deadline setengah jam lagi. Semua mengendap, dan kamu menyerah, hanya ingin tidur. Masya Allah, itulah momen meditasi tanpa usaha, diam yang berbicara, ruang kosong yang penuh. 7. Keterhubungan dengan elemen. Kalau lantainya berbahan tanah liat, lembab dan hangat di pagi hari, kalau kayu kau bisa mencium aroma ringkih sisa pohon yang tumbuh dari tanah, kalau keramik dingin, reflektif, membawa wajahmu melayang saat lampu redup. Kamu merangkul elemen. Ada resonansi antara tubuh dan lantai, bergema, harmonis. Dalam diam itu kamu menyadari, kamu adalah bagian elemen, bagian alam. Masya Allah, tidur di lantai menjadi pengingat bahwa kita berakar, bukan melayang. Kesederhanaan itu kaya makna. 8. Kesederhanaan yang merusak nalar konsumtif. Zaman sekarang terlalu banyak kasur busa ortopedik, spring bed 20 cm, topper memory foam, matched pillows dan lain sebagainya, tapi kadang hatimu lebih merindukan sesuatu yang polos. Sesuatu yang murah, tak dicari-cari penjualnya, tanpa embel-embel teknologi tinggi, bahkan tanpa merek. Cukup lantai tempatlah kamu tidur. Masya Allah, dalam kesederhanaan itu kamu berani menahan diri dari kultur konsumsi. Kamu yakin, siapa bilang kenyamanan butuh harga mahal? Siapa bilang material lembut selalu lebih baik? Terkadang ketegasan dari lantai keras itu memberimu pengertian, kamu kuat, kamu bisa adaptasi, kamu bisa nyaman tanpa kemewahan. 9. Ritual harian yang sadar dan syukur. Bangun pagi, dan terasa punggungmu sedikit kaku, tapi penuh lega. Kamu tahu, ini bukan keluhan, tapi tanda tubuhmu fresh terbangun dari permukaan nyata. Kamu kemudian duduk perlahan, menarik napas, memandang sekeliling kamar, angin pagi menerobos gorden tipis, cahaya hangat menari di ubin, debu halus mengambang di sinar. Lalu kamu akan berkata dalam hati, Masya Allah, betapa indahnya nikmat tidur lantai ini. Tak perlu bas, tak perlu buli, cukup syukur. Karena ritual kecil itu mengajarkan bahwa kebahagiaan bisa datang dari yang sederhana, bahkan dari tanah tempat kamu tidur. 10. Cerita komunal. Ketika berkumpul dan tidur di lantai bersama. Ingat kumpul-kumpul keluarga di kampung, saat piknik, atau arisan di ruang tamu, semua orang lapang dan saling dekat. Sekelilingmu ada bantal-bantal seadanya, tikar anyaman yang mulai luntur, tawa yang terjaga kala lelap. Tidur di lantai bukan pengalaman sendirian, tapi pengalaman bersama. Bercerita sambil setengah tidur, dengar suara semesta di luar, seekor jangkrik, sirine jauh, bunyi kulkas, derap kaki yang datang membawakan air hangat. Masya Allah, rasa kebersamaan itu menguat, terasa lebih nyata daripada ngumpul di atas kasur pribadi masing-masing. Jadi, untuk mereka yang suka tidur di lantai, nikmatilah sensasi, simpan cerita, dan bagikan, agar kita ingat bahwa kenyamanan tidak selalu identik dengan kemewahan. Kadang kenyamanan adalah bersimpuh ke bumi, melebur bersama keheningan, dan merasakan. Masya Allah, nikmatnya hidup itu sederhana.